KTP elektronik di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Gadis Bianca langsung dari gedung KPK Kuningan, Jakarta. Gadis, apakah Menteri Yasona Lawli sudah memenuhi panggilan penyidik kali ini? Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli sudah tiba di gedung KPK sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ia memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong dalam kasus korupsi megaproyek KTP elektronik. Akhirnya Yasona Lawli hadir dari pemanggilan penyidik karena memang sebelumnya Yasona Lawli sempat beberapa kali dipanggil untuk penyidikan kasus korupsi iktp, namun beberapa kali pula Yasona Lawli berhalangan hadir dengan alasan bertepatan dengan pekerjaan pemerintahan. Dan kali ini Yasona Lawli akan menjelaskan terkait dengan proses pembahasan iktp ketika ia menjabat sebagai anggota Komisi 2 DPR tahun 2009-2014. Dan selain Yasona Lawli, hari ini juga penyidik KPK juga memanggil dua saksi lain yang juga berkaitan dengan kasus ini, yakni ialah anggota DPR mantan anggota DPR tahun 2009-2014 Ade Komarudin dan istrinya Neti Marliza. Namun saat kami konfirmasi kepada juru bicara KPK Febri Diansyah, kedua saksi lain yang juga hari ini harusnya menjalani pemeriksaan belum hadir di gedung KPK. Baik, Gadis Bianca melaporkan langsung dari gedung KPK Kuningan, Jakarta. Anda mendengarkan tuntutan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebutkan di sana. Ya kalau disebutkan kan pasti ada kaitan ya. Sama-sama ya, Pak. Kalau yang ini ya yang ini bersama-sama. Jadi ini satu sidang dalam satu berkas, terdakwanya dua. Tapi saya yakin berikutnya nanti masih banyak. Benar ada dugaan keterlibatan ketua DPR sekarang, Pak? Ya nanti Anda baca aja lah. Kasus korupsi proyek KTP elektronik yang bernilai 5,9 triliun rupiah ini melibatkan sejumlah nama yang masih menjabat sekarang ini. Terpidana korupsi, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazarudin berkali-kali menyebut Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Setia Novanto diduga terlibat kasus korupsi KTP elektronik. Saudara Firman, tentu ini saya terima kasih. Kalau proyek iktp ada Novanto, Setia Novanto ya, Pak? Ya, ada beberapa mantan Ketua Komisi 2, terus beberapa teman termasuk Mas Anas. Saya ikut juga di situ, semuanya sudah diserahkan laporannya kepada KPK. Yang mengendalikan full proyek iktp adalah namanya Novanto sama Mas Anas. Siapa pelaksananya? Ada saya, ada Andi Saptinus. Terus siapa aja yang terlibat di Komisi DPR? Pimpinan Komisi 2. Nah, nama-namanya tanya sama penyidik KPK nanti biar lebih jelas. Terus di Depdagrinya siapa? Ada Mendagrinya. Proyek ini juga diatur oleh seorang anak Subaningrum, ada saya, ada Novanto. Yang Novanto ini bukan hanya iktp. Apalagi, Bang? Ini banyak mengurusin proyek. Orang ini namanya tidak ada di mana-mana. Tapi kalau soal bagi-bagi duit, uang-uang APBN, dia yang selalu mengatur di mana-mana. Korupsi KTP elektronik diduga merugikan negara 2 triliun rupiah. Bagi KPK, penyebutan nama-nama baru akan membuka kembali penyelidikan baru dan bakal menetapkan tersangka baru. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Ketua KPK Agus Raharjo memberi sinyal sidang kasus korupsi iktp di Tipikor dengan terdakwa Irman dan Sugiharto akan diperdengarkan dakwaan yang isinya menyebut sejumlah nama-nama tokoh besar. Siapakah nama-nama besar ini? Kita langsung tergabung dengan Ketua KPK Agus Raharjo langsung dari kediamannya di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore, selamat malam Mbak Afi, para pemirsa Metro TV yang saya hormati. Pak Agus, kenapa Anda kemudian tiba-tiba seakan-akan memberi sinyal ada disebutkan nama-nama yang nama-nama besar dan Anda juga mengatakan semoga tidak membuat goncangan politik? Ya, artinya begini, menyebutkan itu penting supaya masyarakat nanti juga mengawal kami. Ya, supaya kami bisa melanjutkan dengan tuntas. Terus harapan kami ya tidak usah kita kemudian ada kegaduhan politik,
Tapi mari masing-masing kemudian membuktikan dirinya di dalam proses pengadilan. Memang dakwaan kami itu terbukti atau tidak, jadi nggak usah kemudian ada kegaduhan, karena kegaduhan itu dampaknya kan biasanya sangat jelek bagi banyak hal di negara kita. Jadi harapan saya sebetulnya begitu. Pak Agus, tapi saya yakin kalau Anda bicara seperti itu banyak yang deg-degan gitu, Pak Agus. Nah, seberapa besar sih Pak nama-nama yang Anda maksud ini sampai kemudian bisa Anda khawatir menimbulkan kegaduhan politik? Kelasnya seperti apa sih nama besar ini Pak? Ya, saya tidak perlu menyebutkan kelasnya. Kalau saya menyebutkan kelasnya, kemudian kan Anda bisa tahu semua. Oleh karena itu, mari kita dengarkan nanti yang dibacakan dakwaan itu di pengadilan oleh jaksa dari KPK. Kemudian memang di dakwaan itu kita menjelaskan cara pengaturannya, skema pengaturannya, siapa pelakunya, ada pelaku dari pihak pemerintahan, ada teman-teman di DPR, dan ada juga dari swastanya. Jadi oleh karena itu mari kita dengarkan bersama-sama, pelakunya cukup banyak. Nah, mudah-mudahan pelaku ini masih hari ini juga masih ada yang menjabat, kemudian dan yang lain-lain itu nanti kita dengarkan saja. Kemudian, nah mudah-mudahan harapan saya tadi kan masyarakat juga mengawal KPK supaya KPK bisa menuntaskan kasus ini dengan baik. Karena tanpa kita sebutkan seperti itu nanti kan kita bisa dicurigai masyarakat kok menghilangkan yang ini tidak, yang ini kena dan yang lain-lain. Ya, tujuan kita sebenarnya begitu. Pak Agus, kalau tadi Anda sempat mengatakan ya ada yang masih menjabat, ini kalau banyak yang menduga ini kelasnya mungkin menteri atau ketua umum partai atau mantan menteri, itu kan juga tokoh-tokoh ini juga sempat disebutkan oleh Nazarudin. Apakah nama-nama itu ada nanti dalam berkas yang dibacakan? Ya, saya kalau sekali lagi tidak perlu menjelaskan dengan detail seperti itu. Dan yang perlu Mbak Afi fahami juga data dari atau nama yang disebutkan Nazarudin sebagai salah satu sumber, tapi sumbernya kan juga bukan hanya dari Nazarudin kan. Kita menggali banyak sekali informasi. Jadi contohnya untuk kasus yang Pak Sugiharto itu ada 274 saksi. Untuk kasus Pak Irman, yang terdakwanya Pak Irman itu 173 kalau tidak salah. Jadi nama saksi itu banyak sekali. Jadi kan sumbernya bukan hanya dari Nazarudin, sumbernya dari banyak pihak. Di samping itu kan kita dibantu oleh banyak pihak juga, instansi-instansi pemerintah baik BPKP, PPATK, dan juga kita bekerja sama dengan institusi-institusi yang dari luar juga. Jadi rasanya yang dikumpulkan oleh anak-anak di KPK sangat komplit, sangat lengkap. Tinggal kita kemudian harapan kita kan dengan menyebutkan tadi seperti yang saya sampaikan, kita dikawal oleh masyarakat pada waktu kita menuntaskan kasus iktp ini. Dan ini saya pikir memang rancangannya dari awal memang by design ya. Jadi sudah diarahkan, ada markupnya, kemudian ada semacam pengaturan, bukan semacam tapi memang pengaturan pemenangnya nanti siapa gitu ya. Nah, dari situ nanti kita akan jelaskan semua di dalam surat dakwaan itu. Oke, Pak Agus, saya kembali menyebutkan statement Anda. Anda saja nggak yakin bahwa sejauh ini kerugian negara sekitar 2,3 triliun. Anda nggak yakin bahwa yang main gitu. Anda menyebutkan yang main ini cuma 2 orang. Sejauh ini kan tersangkanya baru 2, Sugiharto dan Irman. Kalau kemudian Anda katakan ini dibacakan, dalam waktu dekat apakah ada tersangka baru? Harapan kami begitu. Jadi harapan kami begitu. Saya berkali-kali menyatakan kalau kita bertemu lagi dengan teman-teman BPKP, sebetulnya hitungan 2,3 itu termasuk yang konservatif sebetulnya. Karena kemungkinan bisa lebih besar dari itu. Nah, oleh karena itu kalau kerugian keuangan negara itu sebesar itu kan tidak mungkin kemudian hanya yang bertanggung jawab itu hanya 2 orang. Jadi saya meyakini betul bahwa karena pengaturan dari awal tadi juga memperlihatkan seperti saya sampaikan tadi, ada pengaturan mengenai spek, ada pengetahuan mengenai pelelangan, dan juga ada markupnya. Ini yang kemudian ya tidak mungkin ini hanya dilakukan oleh 2 orang tadi, pasti atasannya pasti tahu, baik
dari pihak, tadi kan saya menyebutkan 3 klaster gitu kan, klaster teman-teman di DPR, ada teman-teman di dunia usaha, ada teman-teman di pemerintahan. Jadi ini pasti melibatkan banyak pihak, dan oleh karena itu ya nanti kita seperti prinsip KPK yang selalu kami sampaikan di mana-mana, KPK selalu follow the money, ya, jadi mengalirnya uang itu kemana nanti akan kita ikuti, siapa yang menerima harus bertanggung jawab, dan mudah-mudahan dengan himbauan seperti mengembalikan itu juga tolong juga direspon dengan baik, karena itu bisa memperingan yang bersangkutan pada waktu berhadapan dengan di persidangan. Pak Agus, Anda mengatakan tadi yang mengembalikan, ada 14 orang kurang lebih yang mengembalikan uang terkait kasus korupsi IKTP ini, bagaimana status hukum dari mereka? Meringankan sejauh mana mampu meringankan apa korupsi yang dilakukan? Sebetulnya yang dikembalikan kalau dari para pihak itu tadi 14 itu sangat sedikit sekali. Bilangannya hanya sekitar 30-an miliar. Ya, yang dikembalikan sangat sedikit. Yang paling banyak sehingga jumlahnya totalnya 250 itu sebetulnya yang kita bekukan dari korporasi-korporasi yang ada di dalam konsorsium. Ya. Jadi kami menghimbau sebetulnya teman-teman yang kemungkinan menerima aliran tadi, kalau kemudian mengembalikan ada pertimbangan lain yang nanti kan kita mengenal yang namanya justice kolaborator ya, seperti saudara Irman dan saudara Sugiharto itu juga melakukan permintaan untuk menjadi justice kolaborator. Nah, justice kolaborator tapi di kami kan juga persyaratannya di samping mengembalikan kerugian negara, juga kemudian yang bersangkutan diharapkan membuka kasus itu jauh lebih jelas. Jadi menceritakan siapa aja yang terlibat, dan itu konsistensi itu harus terjadi juga antara pada waktu yang bersangkutan di BAP maupun nanti di persidangan. Jadi kalau misalkan di BAP dia mengaku, di persidangan dia kemudian mengingkari, itu bisa aja yang namanya JC tadi, justice kolaborator itu bisa tidak diberikan. Nah, oleh karena itu ini kami meminta teman-teman supaya misalkan jadi JC kemudian mereka membuka kasus konsisten baru gitu ya, Pak? Itu memudahkan kerja kami. Ya, konsisten, betul. Betul. Baik. Pak Agus, terima kasih banyak, sama-sama kita kawal kasus ini, dan juga mungkin publik juga menunggu siapa nama-nama besar yang nanti akan dibacakan. Terima kasih banyak atas waktunya, Ketua KPK Agus Raharjo. Iya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Alfi.